Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 AFI kelas 5B yang disusun oleh Tiara Salsa Khorisma, Ebi Siti Istiqomah, dan Yudhistira Ariwibowo. Berikut adalah materi kami dengan tema laporan penelitian. Dalam laporan penelitian yang pertama yaitu adalah cover. Bagian-bagian cover terdapat judul, logo, nama dan identitas penulis, nama sekolah atau universitas, dan juga tahun. Judul biasanya terletak di paling atas dengan ketikan setting bold dan ditulis dengan huruf kapital. Untuk ukuran hurufnya biasanya 14 atau lebih. Sedangkan logo atau lambang biasanya terletak di bawah judul. Untuk ukurannya biasanya ada yang ditentukan, tetapi juga ada yang disesuaikan. Sedangkan nama penulis itu wajib dicantumkan dan disertai nomor identitas, misalnya NIS, NIM, atau NPM. Selanjutnya yaitu nama sekolah atau universitas. Nama sekolah atau universitas ditulis menggunakan huruf kapital dan bold. Khusus untuk universitas, jangan lupa menulis fakultas dan program studinya juga dicantumkan dengan urutan prodi, kemudian fakultas dan nama universitas. Yang terakhir yaitu tahun. Tahun biasanya diletakkan di barisan akhir pada cover. Kita tinggal mengisi dengan tahun pembuatan makalah. Dan ini adalah contoh dari bagian cover. Selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak dalam suatu penelitian skripsi adalah satu bagian yang tak dapat dilewatkan. Abstrak merupakan bagian yang penting dalam setiap skripsi. Untuk itu, penting bagi seorang mahasiswa, terutama mahasiswa semester akhir, untuk memiliki kemampuan dalam membuat abstrak. Berikut adalah contoh abstrak. Kata pengantar. Dalam kata pengantar terdapat 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan pada paragraf pertama berisikan ucapan syukur penulis atas terselesaikannya karya tulis yang penulis buat. Kata pengantar yang sering digunakan adalah ucapan syukur kepada Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah terlibat atau telah mendukung dalam pembuatan karya tulis, sehingga dapat terselesaikan. Yang kedua yaitu isi. Bagian isi mengandung gambaran tentang isi dari karya tulis yang telah dibuat oleh si penulis. Biasanya dimulai dengan menyebutkan judul karya tulis. Kemudian dijelaskan sedikit mengenai pembahasan dan bagaimana penulis menuliskan isi tersebut dalam karya tulisnya. Tulislah secara singkat, padat, dan jelas pada bagian isi, karena hanya berisi kata pengantar saja. Yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup, berisi kalimat permintaan maaf. Daftar isi merupakan sebuah bagian terpenting pada suatu karya ilmiah karena dengan cepat mengetahui lokasi halaman yang diinginkan pembaca, sehingga pembaca bisa langsung mencari lokasi halaman yang diinginkan. Berikut adalah contoh dari kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Salsa Khorisma. Di sini saya akan menjelaskan bab bagian kedua dari laporan penelitian, yaitu adalah isi atau batang tubuhnya. Dalam batang tubuh laporan penelitian terdapat 5 komponen dasar yang harus ada di dalamnya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka atau kerangka teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima adalah penutup. Yang pertama, bagian pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta anggapan dasar atau hipotesis. Bab pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan penelitian. Latar belakang masalah.
Pembahasan dalam latar belakang masalah ini bermaksud untuk membeberkan mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan penting untuk dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Hal yang perlu disajikan dalam latar belakang masalah adalah apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. Perlu diketahui juga bahwa dalam bab ini bagian-bagiannya dibahas secara ringkas. Dalam latar belakang masalah, sebaiknya diungkapkan juga gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Ada baiknya juga kalau diutarakan kerugian-kerugian apa yang akan diderita apabila masalah tersebut dibiarkan tidak diteliti dan keuntungan-keuntungan apa yang kiranya akan diperoleh apabila masalah tersebut diteliti. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang ditarik dari adanya kesenjangan antara ide dan kenyataan yang tersedia di lapangan. Biasanya dalam rumusan masalah minimal harus memuat 2 permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian, dan biasanya rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Bagian ini menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian dilakukan. Oleh karena itu, rumusan tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan masalah dan mencerminkan pula proses penelitiannya. Kemudian ada kegunaan atau manfaat penelitian, yaitu manfaat hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi dalam hal praktek. Yang kedua adalah kajian pustaka atau kerangka teori. Kajian pustaka merupakan bagian penting yang mengungkapkan teori-teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dalam lingkup topik yang sama yang diteliti. Dalam sebuah laporan penelitian, seperti tesis atau disertasi, biasanya disusun suatu kerangka teori berdasarkan hasil analisis atau tujuan pustaka yang telah dilakukan. Kerangka teori merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana permasalahan ditinjau yang nantinya dijabarkan menjadi bagian variabel penelitian. Berikut adalah contoh dari kajian teori dalam suatu penelitian ilmiah. Selanjutnya yang ketiga adalah metode penelitian. Perbedaan utama antara karya ilmiah dengan yang bukan karya ilmiah adalah pada bab ini. Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara terperinci tentang 4 hal. Yang pertama adalah jenis, yaitu penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang jenis apa, apakah kualitatif atau kuantitatif dan sebagainya. Kemudian ada populasi yang menerangkan mengenai kelompok target yang menjadi sasaran penelitian. Kemudian ada teknik sampling yang menjelaskan tentang cara memilih kelompok wakil populasi yang dijadikan sumber data penelitian tadi. Kemudian ada analisis data yang pada bagian ini penulis harus menyajikan bagaimana data dikumpulkan dari responden atau sampel penelitian serta metode analisisnya. Berikut adalah contoh dari bentuk metode penelitian. Selanjutnya yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam bab ini pula, diperlukan sikap ilmiah peneliti, yaitu sikap bersedia terbuka untuk dikritik, sikap bersedia dan terbuka mengemukakan sebab-sebab keanehan hasil-hasil penelitiannya. Dalam penyusunan bab ini juga diperlukan perhatian khusus tentang bagaimana data itu disajikan dan dapat dibaca oleh orang lain. Bab ini pula yang menjadi dasar penarikan kesimpulan yang dijadikan pada bagian akhir nanti. Kemudian yang terakhir adalah penutup yang isinya berupa kesimpulan dan saran. Pada dasarnya bagian ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan pada bab pendahuluan dan persoalan-persoalan yang telah dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Selain itu,
Pada bagian ini juga dikemukakan saran-saran untuk melakukan tindak lanjut yang kelak dapat dilakukan apabila diperlukan. Kemudian bagian yang terakhir dalam karya tulis ilmiah. Biasanya pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis. Kamu akan menemukan sistematika karya tulis ilmiah yang sedikit agak berbeda. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh ketentuan atau peraturan penulisan yang digunakan. Misalnya, setiap kampus atau sekolah bisa saja menggunakan sistematika yang agak berbeda dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, yaitu daftar pustaka, merupakan hal yang pokok dan vital dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Hal ini biasanya banyak dicari oleh orang yang sedang mencari ilmu, seperti seseorang mahasiswa. Nah, mengapa daftar pustaka penting bagi orang yang sedang melakukan penelitian atau sedang membuat sebuah karya ilmiah? Lalu apa sih yang disebut dengan daftar pustaka? Nah, artikel ini akan mengulas beberapa pertanyaan sebelumnya. Tak hanya itu saja, Domainesia akan membahas juga bagaimana cara membuat daftar pustaka beserta contoh konkret yang akan memudahkan Anda untuk memahami tentang cara membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Dan inilah salah satu contoh daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, lampiran. Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya menjadi satu dalam karya tulis ilmiah. Di sampingnya juga diberi nomor urut lampiran, ini juga diberi judul lampiran. Kemudian nomor urut lampiran akan memudahkan pembaca untuk mengaitkannya dengan bab terkait. Kemudian bagian yang terakhir yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Selain berisi data pribadi, gambaran diri tersebut paling tidak harus berisi keterangan tentang pendidikan atau keahlian dan pengalaman. Dengan data tersebut, riwayat hidup akan memberikan gambaran atau kualifikasi seseorang. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.